Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat bertemu kembali dengan Bapak di mata pelajaran pemeliharaan sasis sepeda motor. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pembongkaran suspensi depan atau pemeriksaan sistem suspensi. Jadi pemeriksaan sistem suspensi dilakukan dengan cara melepas suspensi dari sepeda motor dengan cara mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Jadi untuk perbaikan atau pemeriksaan sistem suspensi, itu sistem suspensinya harus dibuka dulu dari sepeda motor untuk memudahkan proses pemeriksaan sistem suspensi. Kemudian selanjutnya yaitu kalian melakukan pembongkaran suspensi depan, di mana setelah suspensi yang kiri dan yang kanan itu terlepas, langkah selanjutnya yaitu kalian melepaskan bagian-bagian yang ada di dalam tabung suspensi dengan menggunakan alat-alat yang telah disediakan. Secara umum, ketika akan melakukan pembongkaran dan pemeriksaan harus mengetahui konstruksi umum, atau jika mempunyai bentuk yang khusus, maka perlu mengetahui buku pedoman reparasi atau manual service book. Namun, secara umum susunan sistem suspensi depan sepeda motor adalah seperti gambar di bawah ini. Jadi perhatikan gambarnya. Itu yang pertama, bagian suspensinya itu ada yang namanya dust seal atau biasa yang disebut dengan seal debu. Yang kedua adalah stopper ring atau ring yang ada di dalamnya. Yang ketiga adalah oil seal atau seal oli. Yang selanjutnya ada fork slider atau tabung shock. Yang selanjutnya ada sharing washer. Kemudian ada socket ball sebagai baut yang ada di bawah. Kemudian pindah ke bagian sebelah kanannya, ada yang namanya pork tube atau poros suspensinya. Kemudian di dalamnya itu terdapat rebound spring atau pegas yang di bawahnya. Selanjutnya ada piston dan ada ring piston. Lalu di dalam pegas, nanti ada pegas yang gambar sebelah kanannya lagi. Itu ada yang di atas ada spik atau stop ring, di bawahnya ada spring seal yang ada ditutupnya seal yang karet. Kemudian ada o-ring lagi di bawahnya. Kemudian yang bawahnya itu adalah pegas untuk membuat suspensi tersebut lebih mudah bergerak, sehingga getaran yang dapat ditahan oleh suspensi lebih stabil. Nah, diperhatikan lagi gambarnya lebih jelas oleh kalian. Di dalam sistem suspensi ini pemeriksaan dilakukan yang pertama itu biasanya ke dust seal atau seal debu. Karena seal debu ini biasa saja kadaluarsa seal debu ini yaitu karetnya sudah mengeras sehingga debu bisa masuk ke dalam. Nah, fungsi dust seal ini menghalangi debu supaya tidak masuk ke dalam. Apabila rusak atau sudah keras, ini solusinya harus diganti. Kemudian yang paling sering rusak itu adalah oil seal atau seal oli. Seal oli di sini biasanya pecah atau cacat atau rusak atau juga mengeras. Jadi getas sehingga oil seal ini tidak bisa menahan oli dari tabung untuk keluar. Akhirnya apa? Biasa suka terlihat tabung suspensinya itu banyak olinya. Itu yang diakibatkan oleh oil seal bocor. Selanjutnya yang sering rusak juga adalah pork tube-nya atau poros suspensinya. Ini kenapa sering rusak? Karena akibat dari gesekan terus-menerus sehingga mengakibatkan bagian yang di chrome yang licinnya itu suka tergores sehingga olinya
keluar. Makanya solusinya untuk mengatasi itu yaitu diganti. Kemudian yang sering rusak juga adalah pegas atau spring. Spring ini kenapa sering rusak? Karena beriring jalannya waktu, otomatis pegas ini semakin kesini renggangannya semakin berkurang, sehingga suspensinya itu akan menjadi keras. Otomatis penurunan getaran yang dihasilkan akan kurang. Lalu apalagi yang menjadi kerusakan pada suspensi? Yang selanjutnya adalah oli suspensi atau oli shock. Oli shock bukan rusak tetapi habis atau kotor. Ya, rusak bisa dikatakan rusak karena dia itu habis atau kotor. Solusinya apa? Solusinya yaitu dengan cara menggantinya dengan takaran tertentu. Nih, ini yang harus diperhatikan. Setiap tabung, setiap fork tube, setiap fork slider itu mempunyai takaran oli suspensi yang berbeda-beda tergantung panjang dan diameternya. Untuk itu biasa di bagian tabung suspensinya suka ada tulisan berapa mili kapasitas oli shock yang digunakan pada tabung shock tersebut. Itu untuk konstruksi suspensi teleskopik. Kemudian ada catatan di sini. Catatannya yaitu spring set berada di bawah tekanan pegas. Maka kalian ketika menekan itu harus berhati-hati untuk melepasnya. Kebetulan di TBSM kita mempunyai alat yaitu penekan tutup shock, sehingga kita tidak biasanya dulu itu kita memerlukan bantuan orang lain untuk membongkarnya, tapi sekarang kita bisa sendiri untuk melepasnya agar mempermudah pekerjaan. Itu mungkin ini gambarnya bisa kalian lihat mengenai spring set dan stop ring. Stop ring itu adalah ring yang berbentuk O yang berfungsi untuk menahan spring set ini supaya tidak keluar. Selanjutnya apa saja yang harus diperiksa, yaitu pegas. Pemeriksaan pegas garpu atau fork spring secara visual terhadap kerusakan, perubahan bentuk serta dengan cara mengukur panjangnya. Jika hasil pengukuran di luar spesifikasi, maka harus diganti. Nah, ini yang sudah Bapak tadi katakan, bahwa spring ini lambat laun ini pasti akan berkurang panjangnya, sehingga kalau mengalami kerusakan ini wajib diganti. Kemudian ada yang namanya pemeriksaan visual tube atau pipa garpu atau poros. Nih, di sini porosnya. Kenapa ini harus diperiksa? Karena biasanya porosnya itu suka menukik atau melengkung. Meskipun lengkungannya hanya sedikit, maka harus diperiksa menggunakan P-block sebagai landasannya dan dial indikator sebagai alat ukurnya. Kalau seperti itu, apa yang dihasilkan yaitu keolengannya. Apabila keolengannya sudah mencapai batas maksimal, maka wajib fork. Kemudian rangkuman. Nih, rangkuman. Rangkumannya yaitu sistem suspensi berfungsi untuk memberikan kenyamanan dan keamanan dalam mengendarai sebuah kendaraan. Berdasarkan posisi penempatannya, sistem suspensi dibagi menjadi dua macam, yaitu suspensi depan dan suspensi belakang. Suspensi depan terbagi menjadi dua, yaitu jenis bottom link, terdiri dari jenis sliding link dan trailing link, dan jenis teleskopik.
Sedangkan suspensi belakang terdiri dari dua jenis juga, yaitu jenis swing arm shock dan monoshock. Efek peredaman pada sistem suspensi diperoleh karena adanya sistem shock absorber, di mana besarnya peredaman tergantung pada 1. Viskositas minyak, 2. Luas penampang lubang aliran oli, 3. Kecepatan aliran oli. Terima kasih. Itu rangkumannya. Kemudian di sini ada tugas, silahkan kalian kerjakan tugasnya dari nomor 1 sampai nomor 5. Kemudian apabila ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.